So hi, welcome back dan sekali lagi we still in this journey teman-teman, kita masih mengikuti si Selena. Dan sekarang aku udah nyampe di buku keempat, Hair of Fire, dan aku udah sampai di chapter 3, udah sampai di halaman 30, dan Selena udah ketemu sama si Rowan. Oh my god, aku bener kayak, jadi semalam aku baca ini nih langsung setelah aku selesai baca The Midnight Crown, Crown of Midnight, The Midnight Crown, Crown of Midnight, sekitar jam berapa ya, jam 11 malam gitu aku selesai, dan langsung aku baca ini, tapi nggak sanggup, cuma sampai chapter 3 aja. Dan sumpah dia, si Selena udah kayak berkelana gitu, dia lontang-lantung di kota ini, di ibu kotanya Wedlin, dan tiba-tiba dia didatengin seorang V dan dia adalah Rowan. Aku udah kayak udah nyangka banget itu dia, soalnya dia udah apa di sebelah kiri wajah dia tuh kan ada tatunya ya. Jadi keinget si Riz dan Azriel dan si Kasian itu bener-bener kayak dari Avatar series BTW. Bener-bener kayak dia bertato kayak gitu. So ini kayak dia tuh lagi, si Selena nih lagi dibawa gitu sama si Rowan, tapi nggak tahu kemana karena kepotong di episode di chapter 3 selesai, karena aku udah nggak sanggup banget mataku. So ya aku bakal ngelanjutin malam ini, dan bener-bener luar biasa banget. Dan sekali lagi ini bakalan jadi spoiler alert banget videonya. So ya, kalau kalian yang udah baca, bisa nonton ini langsung aja. Dan kalau yang belum baca dan nggak mau ke spoiler, please jangan nonton. So ya, kita mulai untuk Hair of Fire-nya di buku keempat. Oke. Aku udah sampai di halaman 60, itu udah di chapter 8. Dan dia ketemu sama si Maeve, si The Queen of Fae, bibinya dia ya, si Selena maksud aku. Dan ternyata orang tua Selena itu nyembunyiin, kayak ngepres, kayak nyembunyiin ya, termasuk nyembunyiin kekuatannya si Selena gitu loh. Dan ternyata kekuatan Selena itu kekuatan yang jarang ya. Jadi dia kayak bisa memanggil flame kayak gitu, api kan, seperti judulnya Hair of Fire. So jadi ternyata si Maeve ini tahu segala sesuatu cerita tentang si Selena. Dia tahu karena dia ternyata punya spy, dan she knows everything, exactly everything. Dan kayak tentang Selena yang nyari tahu tentang weird case itu. Dan si Maeve kayak janji, aku bakal ngasih tahu semua ke kamu, rahasia tentang itu gitu. Tapi kan tanah mereka tuh kan tanah V ya, karena si Selena belum menguasai kekuatan V, karena selama ini kan dia repress ya, dia pressing kekuatan itu dari kecil malah sama orang tuanya. Jadi kayak Maeve tuh kasih dia pilihan gitu, kalau kamu mau training gitu kan, untuk mengendalikan, untuk mengeluarkan kekuatan itu, kamu akan aku sambut di tanahku, dan aku akan di tanahku ya, termasuk ya Lens ya, di kerajaanku gitu, dan aku akan ngasih tahu kamu semuanya kayak gitu. Dia bilang kayak gitu si Maeve. Dan Rowan, si Rowan adalah seorang prince, I know it. So ya, Rowan bakalan jadi trainernya dia untuk mengendalikan kekuatan dia. Dan jadi intinya buku ini maybe adalah dimana si Selena training untuk mengendalikan dan mengontrol dan memanggil kekuatan dia sebagai seorang Fae. So I'm so excited. Tapi pertanyaan juga sih, kenapa orang tua dia kayak ngepressing gitu ya, kayak nyembunyiin kekuatan si Selena gitu dari kecil. Why? Itu benar-benar jadi pertanyaan besar. Dan ternyata orang tua dia itu tuh bohong sama si Maeve gitu loh, si mamanya si Selena. Kan mereka sisteran ya, si Maeve sama mamanya Selena nih. Padahal sebenarnya dulu kata si Maeve itu tuh dia, si mamanya Selena tuh kayak janji bakalan bakal mempertemukan mereka gitu. Tapi sampai 8 tahun berlalu, sampai saat ini pun gak pernah terjadi gitu. Dan akhirnya
sekarang pertemuannya, dan benar-benar masih misteri banget buat aku kenapa orang tuanya nyembunyikan apa namanya kekuatan Selena tuh. Aku benar-benar masih pertanyaan sih. Kan si Selena kan kayak nanya gitu ya, jadi kamu nyuruh aku training cuman buat apa ya, untuk bisa aku mengendalikan kekuatanku kayak gitu kan, kenapa, buat apa kayak gitu loh. Terus si Mev itu jawab apa namanya, karena aku berharap kamu menjadi sesuatu hal yang sudah ditakdirkan buat kamu gitu loh, untuk menjadi seorang ratu kayak gitu. So bener-bener kayak itu bener-bener jadi favorite line aku, the one and only sih, saat Mev bilang I wish you to become who you were born to be, to become queen. Itu tuh bener kayak the best line ever, dan aku bener-bener kayak excited banget untuk ngeliat gimana perkembangan si Selena saat training kekuatan dia, dan gimana dia sama Rowan. Oh my god, aku bener-bener excited sama mereka berdua, kayak so excited. So ya, sampai di situ, dan aku lagi laparan, aku bakal makan dulu baru lanjut lagi. Hai. Oh, udah lama banget. Sekarang udah tanggal berapa ini? Jadi kemarin semingguan aku sama sekali nggak baca, teman-teman, sama sekali nggak megang buku. Sekarang udah tanggal 12. No, 12. Sekarang udah tanggal 19. Ya kan, sekarang udah tanggal 19, dan aku baru seminggu kemarin bener-bener gak baca karena sibuk minggu Paskah. Jadi bener-bener kayak aku serius banget mendedikasikan bener-bener waktu buat aku, waktu buat ibadah, sama sekali nggak baca buku selama seminggu. Dan tadi siang aku udah kayak oke lah, this is the time gitu kan, jadi udah waktunya aku lanjut lagi untuk Heir of Fire. Dan sekarang aku udah di chapter 16, udah sampai di halaman 123, dan oh my god, jadi ternyata si King Adarlan ini sampai kayak dia ngerekrut si para witches, dia ngerekrut para penyihir yang terkenal, apa ya, no mercy kan. Si witches itu di sini, para penyihir itu kan di apa namanya, di definisikan ya, dia tuh nggak kenal takut, mereka nggak kenal takut, mereka nggak kenal mercy juga. Dan ternyata yang dibilang selama ini tentang wings lah, tentang apa itu, ternyata dia bikin apa ya, kayak menciptakan makhluk-makhluk yang bersayap. Dan si King Adarlan berharap para witches itu mengendari makhluk-makhluk itu, dan bener-bener kayak oh my god. Jadi aku bener-bener kayak nginget, jadi ya nonton baca ini nih, aku inget banget sama The Lord of the Rings, dimana mereka menciptakan, si Sauron menciptakan orc itu, bener-bener kayak di otak aku itu, karena di gua itu tuh mereka tuh kayak nyiptain makhluk-makhluk itu gitu loh. Dan bener-bener kayak oh my god. Oh ya, si Manon udah keluar, si witch itu, aku nggak tahu ya updatean sebelumnya aku udah ngasih tahu belum. Manon udah keluar. Terus ini tadi gimana aku tahu soal itu, karena diceritain dari sisinya si Manon ya, dia kan seorang witch kayak gitu. So ya, dan oh ya, aku sedikit agak kesel di sini karena Sarah nggak masukin petanya si Wendlin. Jadi bener-bener kayak kalau waktu bagiannya si Selena, aku bener-bener kayak bingung karena nggak ada petanya. Jadi kayak buta banget sama tempat-tempat yang disebutin sama Selena. Bener-bener kayak itu bener-bener minus banget buat aku di buku ini, karena nggak ada petanya Wendlin. I don't know why, karena kan harusnya ada sih ya, kayak apa namanya, maksudnya ngasih tau lah ya kan. Sekarang kan udah kayak di kontinen yang lain kayak gitu. So bener-bener nggak ada. Aku bener-bener kayak kecewa banget, karena bener-bener kayak buta gitu loh. Setiap daerah yang diomongin sama Selena tuh kayak nggak kelihatan gitu, karena ini kan masih peta yang daerahnya Erelia nih masih ini. Jadi kan sekarang si Selena kan ada di Wendlin, jadi bener-bener kayak di Wendlin, dan itu tuh nggak ada petanya, jadi bener-bener kayak buta banget saya. Itu sih kecewanya. Sekarang aku bakal baca lagi. Aku
Malam ini rencananya mau baca sampai chapter 20 atau maybe lebih, nggak tahu. So ya, let's see. Halo. So this is the next day, dan aku udah semalam baca sampai jam setengah 2 kalau nggak salah ya, jam 1-an lewat lah. Itu aku sampai chapter 25, dan bener-bener teman-teman aku kayak sumpah aku jengkel banget sama si Rowan. Kayak dia tuh nggak ngerti banget keadaannya sih, karena memang nggak tahu ya. Jadi karena nggak tahu gimana sih Selena ngejalanin hidup selama ini, jadi kayak dia tuh terlalu keras gitu sama Selena, dan bener-bener kayak Selena tuh udah I'm done gitu, dan dia kayak kabur gitu. Tapi malah akhirnya ketemu sama makhluk yang berkeliaran, skinwalker kalau nggak salah namanya, di hutan. Dan I know it, si Rowan balik kayak nyelamatin gitu. Dan disitulah akhirnya si Selena bisa ngerubah wujud dia jadi V gitu. Tapi bener-bener kayak sumpah aku terlalu ini sama si Rowan, kayak dia terlalu terlalu keras gitu, dan gak ngerti gimana keadaannya si Selena gitu. Jadi kayak cuma lihat luarnya aja gitu, dianggap Selena kayak princess yang yang nggak mau berjuang untuk rakyatnya atau gimana gitu. Bener-bener kayak dia nggak tahu, bener-bener nggak tahu apa-apa, dan bener-bener kayak terlalu keras gitu sama Selena. Dan itu benar-benar bikin aku jengkel banget. Tapi sekarang kayak mereka udah kayak saling menerima satu sama lain gitu, karena sama ini kan mereka berantem. Akhirnya kayaknya sekarang Rowan udah mulai rada sedikit kayak ngasih kesempatan gitu buat Selena, dan sedikit agak lunak maybe, nggak tahu juga. Dan Dorian, aku juga sedikit agak kecewa sama cara berpikirnya Dorian. Maybe karena dia prince dari king yang mencoba untuk menguasai tanah Erelia. Jadi kayak I don't know. Jadi akhirnya dia tahu siapa Selena dan Edian. Edian sepupunya Selena. Ternyata selama ini dia kayak modelnya kayak gimana? Oh ya, aku inget banget. Aku kalau ceritanya Edian ini mirip banget sama ceritanya Sirius dari Akotar. Jadi kayak dia tuh kayak mengorbankan diri gitu untuk berpindah ke sisinya si King. Tapi sebenarnya dia di situ kayak kedok dia untuk mengumpulkan orang-orang yang mungkin mau membela negaranya dia kayak gitu. Dan akhirnya dari Kaul dia tahu kalau si Elena masih hidup, dan bener-bener kayak dia sama Kaul ini lagi kayak ngumpulin informasi gitu. Dan oh my god, ini lagi kayak seru-serunya gitu di chapter ini, dan aku bener-bener semalam sampai kayak nggak sadar, dan akhirnya udah jam 1 lewat. So bener-bener lagi seru-serunya, mulai kayak permulaan gitu. So bener-bener seru banget. Oh ya, by the way, akhirnya buku keduanya udah dateng. Aku nggak tahu aku udah kasih update belum. Kayaknya aku belum ngasih update ya soal buku ini. Ya, buku keduanya udah dateng. Lihat, ternyata besar. Ini yang Crescent City kedua, yang House of Sky and Bread. Aku nggak tahu aku rencananya habis baca Hair of Fire ini, aku bakal mau lanjutin ke Queen of Shadow. Apa aku bakal baca Crescent City yang buku pertama, atau bakal baca Realm Breaker, aku nggak tahu. Tapi aku juga lagi kayak minat juga baca King of Scars. Sumpah aku beberapa bulan ini bener-bener kayak pengen bener-bener lagi triggered banget buat baca fantasi, buku-buku fantasi aku, karena banyak banget. Dan lihat buku kedua udah dateng. Ini aku PO sekitar sebulanan lah, 30-an 40-an hari, dan udah dateng. Dan sumpah untuk buku pertama yang first edition itu susah juga ya dicari ternyata. Dan untung aku beli ini, dan ya udah datang teman-teman. Sumpah cantik banget, warna biru covernya. So maybe kalian bisa kasih komen, aku bakalan langsung baca series ini atau gimana, aku juga nggak tahu. Tapi yang jelas aku bakal bikin reading vlog juga untuk seri ini, karena it's gonna be bomb. So yeah. Hi. So this is the next day, dan
habis makan, habis cuci tangan. Dan semalam aku nggak bisa update karena aku sampai malam banget, dan aku sampai udah lewat bagian 2, udah sampai di halaman udah sampai di chapter 38. Jadi bagian 1 itu kan cuma sampai chapter 35, aku udah sampai chapter 38. Dan sumpah aku kenapa nggak bisa update juga karena oh my god teman-teman, aku mewek bener-bener I'm so much in pain. Kayak di akhir-akhir bagian 1 itu di chapter 35an, akhirnya si Selena tuh kayak ngebuka hati dia gitu loh. Jadi selama ini tuh dia tuh memang kayak mendam sesuatu, dan itu tuh semuanya terluapkan karena kekonyolan dan kekurang ajarannya si Rowan. Sumpah Rowan tuh bener-bener jengkelin banget di buku ini. Aduh, dia tuh bener-bener kayak nggak tahu. Seperti yang aku bilang kemarin, dia tuh bener-bener kayak kayak nggak paham gitu loh, kayak nggak mau memahami si Selena gitu loh. Dan akhirnya Selena mengungkapkan semuanya, dan dia tuh kayak jadi selama ini tuh dia tuh memendam itu gitu. Dan lagi-lagi ya memang karena si Nehemia gitu, dia benar-benar kehilangan banget karena Nehemia tuh kan kasarannya dia tuh juga kayak mengorbankan dirinya dia supaya si Selena tuh sadar gitu kan, si Nehemia itu. So bener-bener kayak dia ternyata sakit banget, si Selena itu bener-bener kayak luar biasa. Dan karena dia sudah bisa membuka hati dia, akhirnya dia bisa mengontrol kekuatan V-nya dia bisa mengontrol apinya dia juga, kekuatan magic dia sudah lumayan bisa mengontrol. Dan dia kan shifting ya, jadi dia kan kalau mau jadi V immortal ke mortal kan kayak gitu kan, dia demi V gitu kan. Dia bisa mengontrol, nggak harus di situasi yang kepepet atau saat dia marah. So itu emang dari awal juga aku udah bilang dia tuh kudu ngebuka hati dia dan percaya sama diri dia, dan akhirnya berhasil. So ya sampai situ untuk update-nya, dan sekarang aku mau lanjut di chapter 38. Ini sekarang kisahnya si Menon, masih di area situlah ya. Dan kisahnya si Carol juga sama Dorian bener-bener banyak banget. Aku juga kayak nilai plus sama Throne of Glass series itu karena si author ini nulisnya itu dari berbagai macam segi, berbagai macam perspektif gitu ya, nggak cuma si Selena aja. Kalau Avatar series itu kan cuma dari Veranya aja perspektifnya. Ini dari berbagai macam perspektif, jadi bener-bener kayak puas banget. Kita tahu segalanya apa yang terjadi di kontinen ini, kita tahu seluk-beluknya semua yang terjadi saat momen-momen itu tuh kita jadi tahu gitu, jadi bener-bener luas banget, dan aku bener-bener happy banget karena hal itu. So ya, tapi di sini di buku ini aku sadar sampai bagian kedua ini kisah tentang Selenanya itu dikit banget teman-teman. So I don't know, tapi so far aku menikmati banget untuk buku yang ini. So I don't know, so lanjut aja. I'm in so much pain once again. So jadi ada sedikit kecelakaannya. Jadi si Selena tuh kayak terlalu terhanyut sama kekuatannya, terlalu terhanyut sama apinya, jadi dia kayak nggak bisa ngontrol itu. Jadi dia tuh kayak dia tuh burn from the inside gitu, jadi dia tuh kayak kepanasan, bener-bener kepanasan dia dari dalam, dan akhirnya panik kan, dan ya udahlah ditolongin segala macem. Akhirnya dia dimasukin ke bak mandi, dan di bak mandinya tuh kayak dibikin es gitu sama si Rowan. Bajunya dibukain segala macam, dan akhirnya Rowan tahu luka-luka di punggung dia, bekas-bekas luka di punggung dia. Dan oh my god, itu bener-bener kayak bikin si Rowan bener-bener jatuh banget. Dia bener-bener kayak, karena akhirnya si Selena cerita kalau dia ada di Indovier gitu kan, dia pernah selama 1 tahun ada di Indovier. Dan dari situ Rowan baru tahu kalau dia adalah Selena adalah seorang slave, dan benar-benar jadi kebuka semuanya. Benar-benar dia tuh ngerasa bersalah, ngerasa oh my god,
dan dia sedikit jengkel karena si Maeve tuh nggak ngasih tahu apa-apa soal itu. Dan akhirnya yang bener-bener bikin apa namanya, sakit banget, kerasa banget itu tuh waktu si Selena cerita gimana dia dapetin luka-luka itu. Bener-bener kayak oh my god. Dan satu hal, mereka semakin so sweet, mereka semakin oh my god, hubungan mereka semakin oh my god. Akhirnya mereka tahu siapa yang selama ini kayak bunuhin penduduk Wendlin. Dan ternyata benar pasukannya si King udah sampai. Dan oh my god. Dan ini sekarang si Rowan sama Selena lagi dikejar-kejar sama makhluk buatan ini, makhluk yang sebelumnya pernah ditemuin si Selena sama si Prince sama si Dorian di ruang bawah tanah di bawah perpustakaan. Oh my god. Oh my god, this is so bad. Dan Maeve adalah orang pertama, bukan orang sih, pihak pertama yang sebenarnya mengincar weird case itu. What the hell? Dan Selena tahu dong dia. Amalia Maeve. Oke. Dan Selena bikin perjanjian sama si Maeve kalau dia bakalan kasih cincinnya si siapa ya, kayak apa sih, cincin yang dia temukan di gua itu. Dan ternyata itu cincin itu tuh bener-bener kayak buat Maeve itu tuh sesuatu yang penting kayak gitu. Dan dia, si Selena tuh, si Elin tuh kayak, aku bakalan kasih cincin ini tapi kamu harus melepaskan si Rowan gitu loh. Kayak dari kan si Maeve sama Rowan itu kan kayak bikin blood oath kayak gitu. Dan si Elin mau mereka ngebebasin, si Maeve ngebebasin si Rowan. Dan Maeve setuju, jadi kayak Rowan benar-benar terbebas dari Maeve, teman-teman. Dan dia malah kayak bikin another blood oath untuk si Elin. Bener-bener kayak oh my god, aku kayak terkejut banget, aku kayak kaget banget. Karena blood oath itu kan bener-bener kayak sesuatu yang apa ya, you know lah, kayak di apa namanya, Avatar series kan juga ada blood oath ya. Dan itu tuh kalau di Avatar series kan bisa diiniin ya, bisa dilepas, cuman kan memang kayak ya sama kayak si di sini gitu loh. Jadi kayak sesuatu kayak ada diri kita ada yang diambil kayak gitu, karena kita kan terikat sama orang yang kita bikin perjanjian itu kayak gitu. So dia akhirnya memutuskan untuk bikin another blood oath buat si Elin. Dia benar-benar berjanji bakalan ngikutin Elin kemana aja. Dan bener-bener Elin adalah ratu dia kayak gitu. Bener-bener so sweet banget si Rowan. Dan oh my god. Oke. Kabar si Elin Galatinius is comeback. Dan kayak kabar dia udah ngehancurin apa namanya, kayak ngehancurin pasukan King yang dikirim ke Wendlin. Itu bener-bener kayak udah tersebar kemana-mana. Dan si King ini sekarang lagi kayak kebakaran jenggot. Dia bunuhin banyak orang yang dianggap sebagai seorang traitor gitu ya, yang ada di kerajaan dia gitu, di Rifthold gitu. Dan bener-bener oh ya, si lordnya si ini juga kayak menyebarkan berita itu kalau si Elin itu hidup tuh. Kayak dia langsung pergi gitu ke berbagai macam tempat persembunyian para kaum Terasen. So bener-bener kayak the best banget sih menurut aku, the best banget. Oke, update untuk si Manon nyebutnya, aku gak tahu. Itu dia lagi kayak memperebutkan tahta ya sebagai seorang wing leader kayak gitu. Dan di sini dia masih kayak dikit-dikit si Manon di sini, tapi dia tuh kayak apa yang dia lakukan, apa yang grandmanya perintahkan buat dia tuh kayak punya another part of her. Itu tuh kayak bilang, itu tuh kayak ngasih tahu ke dia this is not right kayak gitu loh, kalau aku lihat ya dari sekilasnya gitu ya.
Bener-bener kayak dia tuh sebenarnya tuh lagi dilema si Menon tuh, tapi dia tuh cepet-cepet kayak ngilangin pikiran itu gitu loh si Menon tuh. Jadi aku bener-bener nggak sabar buat kisahnya si Menon, karena kan banyak banget penggemarnya Throne of Glass itu tuh kayak ngefans banget sama si Menon karena perkembangan gimana apa ya, perkembangan dia untuk mengambil keputusan itu tuh, perkembangan karakter dia sendiri itu tuh bener-bener kayak luar biasa kata orang-orang. So aku bener-bener nggak sabar banget buat si Menon. Dan ini oh my god, si Dorian, Cal sama si Sorcia-nya lagi dipanggil sama King. Aku bener-bener ini bakalan terjadi hal yang luar biasa sih menurut aku. No, Dorian, no. Oh my god. Sorcia-nya dibunuh. Sorcia-nya dibunuh, dipenggal di depan Cal sama Dorian. Oh my god. Dan no. Oh, dia ngeluarin kekuatan dia buat nyelamatin Cal. Oh my god, this is not happening right now. Oh my god. Dan kau lari dong dia. Ya ampun, dia sempet-sempetnya ngambil si Fleetfoot. Oh. Oke, Elin akhirnya kembali ke Rifthold, kembali ke Adarlan. Tapi dia nyuruh si Rowan buat tetap tinggal di Wendlin karena dia nggak mau, karena di Rifthold itu bener-bener lagi kacau banget. Dia kayak nggak mau Rowan itu kayak kena apa ya, karena kayak kena imbasnya, karena kan di tanah Adarlan itu kan magic nggak bisa gitu. So dia ninggalin dan dia sekarang kembali ke tanah kelahiran dia itu sebagai seorang Elin Galatinius. Dan itu tuh bener-bener kayak menyentuh banget karena dia akhirnya kayak apa ya, menerima diri dia yang itu. Dia bener-bener kayak gak akan lari lagi dari kenyataan itu gitu loh si Elin, bener-bener kayak. So jadi di buku ini aku kasih berapa ya, kira-kira 5 bintang karena di sini aku bener-bener lihat deh tabnya. Aku kasih 5 bintang karena bener-bener perjalanan apa ya, masing-masing karakter itu tuh kuat banget di buku ini teman-teman. Kuatnya itu karena jadi ini nanti untuk buku kelimanya tuh bener-bener kayak mereka tuh sudah jadi gitu loh. Karakter mereka tuh sudah jadi. Jadi si pertama si si Selena udah nerima dia sebagai Elin. Kedua, Kaol dia akhirnya tahu sisi mana yang harus dia pilih. Dia harus seperti apa, dia harus membela siapa, dia harus memperjuangkan siapa, dia akhirnya bisa memilih kayak gitu. Walaupun dari dia belajar dari with the hard way gitu ya, dengan cara kayak ngorbanin Dorian juga akhirnya dia kayak gimana ya, this is me kayak gitu. Ini aku punya magic ini dan aku akan nyelamatin teman aku dengan magic ini. Walaupun ujung-ujungnya si Dorian akhirnya dia dikasih kayak kekuatan itu, kayak kolar itu, batu itu, word key itu yang kayak masukin si Prince Falknya itu. Dia kayak mengorbankan diri. Terus Rowan juga akhirnya tahu ternyata si Elin Galatinius adalah queen yang harus dia ikuti, harus dia jaga, yang harus bener-bener dia sebagai seorang hambanya kayak gitu. Jadi di sini kuat banget. Dan yang masih belum jelas si Menon belum jelas karena di sini masih dikit-dikit gimana kisahnya si Menon itu. Dan tapi aku bener-bener kayak I had a good feeling about her. So bener-bener kayak nggak sabar banget buat kisahnya si Menon. Dan aku kasih 5 bintang karena di sini sumpah keren banget. Oh ya, dan akhirnya misinya sekarang adalah untuk ngambil si Orin necklace-nya dia, si Elin yang diambil sama si Arobin. Karena itu ternyata adalah word key ketiga gitu loh. Yang disembunyiin, yang bukan disembunyiin, yang disimpan sama Brandon, si nenek kakek moyangnya dia. So, jadi untuk misinya di buku selanjutnya adalah ngambil si Orin necklace itu, amulet sih ya lebih tepatnya, Orin amulet sama I don't know di buku selanjutnya gimana. Dan aku bener-bener kayak happy banget sama buku ini. Ini bener-bener buku
apa ya, turning point banget di sini, semuanya terjadi. Apa yang harus mereka lakuin, pilihan mereka, semuanya ada di sini semua, dan benar-benar kayak luar biasa banget buku ini. Dan ya, aku kasih 5 dari 5 bintang untuk buku ini. So, that's it untuk buku ini, Heart of Fire. Dan aku happy banget, akhirnya aku nyelesain. Udah sampai ke buku ke berapa ini? Keempat ya, buku keempat. So, tenang aja teman-teman, belum selesai ini perjalanannya. Please, tetap bersama aku untuk kita menjalankan ini, misi untuk menyelesaikan buku ini. Misi kita dengan si Elin Galatinius ini. So yeah, thanks for watching and I'll see you next video. Bye bye.